down, I know you got me, baby. Empat fase dalam pertumbuhan mikroba. Baik, langsung saja. Nah, apabila populasi mikroba ditumbuhkan pada suatu media biakan baru, maka akan membentuk suatu kurva ya, yang digambarkan dengan X itu adalah waktu, kemudian Y adalah pertumbuhan bakteri. Nah, apabila tadi populasi mikroba ditemukan pada media biakan baru, maka akan masuk pada fase lag. Nah, fase lag ini disebut juga fase istirahat, di mana di sini yang terjadi adalah tidak ada pertambahan populasi. Jadi, tidak ada pertambahan populasi, kemudian di sini juga sel meningkat ukurannya sebagai hasil dari akumulasi bermacam-macam komponen sel, substansi intraselulernya bertambah. Ya, di sini ada pertambahan ukuran, tetapi untuk pertambahan populasi di sini belum ada. Nah, selanjutnya di sini sel mengalami perubahan dalam komposisi kimiawinya. Ya. Kemudian induksi enzimnya terjadi sebelum metabolisme aktif. Baik, selanjutnya, nah di sini adanya fase lag dan lamanya ini tergantung pada bahan indukan. Jadi tergantung dari bakteri ataupun mikroba yang digunakan. Nah, selanjutnya setelah fase lag, maka mikroba akan masuk pada fase eksponensial. Nah, pada fase eksponensial ini yang terjadi adalah laju pertumbuhan bakterinya konstan. Nah, di mana sel ini akan membelah dengan laju yang konstan. Jadi pada fase eksponensial sudah terbentuk pertambahan populasi. Nah, masanya menjadi 2 kali lipat. Kemudian terjadi aktivitas metaboliknya konstan. Nah, di sini merupakan kondisi yang ideal dalam fase eksponensial ini ya. Jadi pada fase ini mikroba cocok ataupun tepat ketika akan digunakan untuk penelitian ataupun misalnya akan dipanen untuk menghasilkan suatu enzim. Nah, di sini kemudian log jumlah sel yang hidup atau viabel terhadap waktu ini digambarkan sebagai kurva linier. Ya, ini yang dimaksud, ini adalah kurva linier. Baik, selanjutnya, nah selanjutnya adalah fase stasioner. Nah, fase stasioner ini di mana bakteri yang viabel ini maksimum. Jadi sudah tidak ada pertambahan lagi pertumbuhan ukuran. Kemudian sisanya ini akan konstan. Nah, kemudian yang terjadi juga pada fase stasioner ini adalah laju pertumbuhannya berkurang ataupun tidak ada pertambahan populasi lagi. Kenapa? Karena di sini perkembangan lingkungannya ini tidak menguntungkan lagi. Nah, hal ini disebabkan karena ketersediaan oksigennya berkurang, nutrisinya berkurang, bahkan habis, kemudian sudah terjadi perubahan pH dan penumpukan produk beracun. Nah, contohnya produk beracun ini adalah alkohol ya. Jadi dari hasil dari proses fermentasi, misalnya gula menjadi alkohol ataupun dari glukosa menjadi asam laktat. Nah, itu menjadi produk-produk yang beracun. Nah, di sini pada fase stasioner ini berkurangnya pertumbuhan dalam populasi diimbangi dengan terjadinya kematian pada laju yang sama ya pada stasioner. Baik, selanjutnya nah, apabila suatu mikroba tadi sudah masuk pada fase stasioner, kemudian diinkubasi, selanjutnya
mikroba ini akan masuk pada fase kematian. Nah, pada fase kematian ini ditandai dengan adanya sel yang viabel atau sel yang hidup ini sudah berkurang seiring dengan waktu ya. Kemudian lingkungan biakannya ini meningkat gangguannya ya. Sel yang mati melebihi sel yang hidup. Jadi yang banyak ini adalah sel-sel yang mati. Kemudian yang terjadi adalah laju kematian mengalami percepatan. Nah, percepatannya ini dapat mencapai nilai konstan yang maksimum, menyebabkan juga kematian eksponensial. Kemudian sel bakteri menjadi lebih kecil ukurannya ya. Karena di sini kemudian tidak normal ataupun tidak merata dalam pewarnaan. Ya, hal ini disebabkan tadi ya karena nutrisinya berkurang. Dan di sini pada fase kematian ini juga tergantung kepada spesiesnya. Semua sel mati dalam waktu bisa dalam beberapa hari maupun bulan. Baik, demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.